Dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk berbakti walaupun kita lakukan di gedung gereja ini secara terbatas dan di rumah kita masing-masing. Kita senantiasa merasakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita meskipun kita dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah saat ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah minggu pagi hari ini, dan kita menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang kita bangun saat ini. Dan biarlah di dalam hati kita mengaku demikian. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah hidup bersama dalam kepedulian. Tema ibadah minggu kita di dalam bulan Ekumene pada hari ini adalah hidup bersama dalam kepedulian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 2 dan 3, kitab Hosea pasal 14 ayat 2 dan 3, ada saksian firman Tuhan yang demikian bunyinya. Bertobatlah
hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Inilah kesaksian firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 2 dan 3, yang mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, baik panjenengan yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah panjenengan masing-masing, untuk kita datang ke hadirat Tuhan, menyadari apa yang menjadi dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita masuk di dalam doa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami masih bisa membangun ibadah bersama di dalam ibadah minggu, baik kami dari gedung gereja ini maupun dari rumah kami masing-masing, itu semua hanya berkat kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan yang sungguh nyata senantiasa kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang boleh tercurah dalam kehidupan kami. Kami pun juga bersyukur atas segala hal yang boleh kami alami, baik suka duka, karena meskipun banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami tetap kuat menjalaninya. Itu semua kami yakini hanya berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, begitu baik Engkau, begitu nyata kasih-Mu kepada kami. Namun yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari, justru kami masih belum mampu untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan, juga kepada sesama kami. Banyak perbuatan kami maupun tutur kata kami yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, sehingga membawa kami jatuh di dalam dosa. Untuk itu, di dalam kesempatan ini, sungguh kami mohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami pun juga mohon kepada Tuhan supaya hikmat Tuhan senantiasa menguasai kehidupan kami, sehingga melalui perbuatan dan ucapan kami hanya kasih dan juga kebaikan yang dinyatakan. Sehingga demikian keberadaan kami, hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah ya Tuhan apa yang menjadi seru permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Sungguh kita bersyukur karena hanya berkat kasih kemurahan-Nya kita senantiasa mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Bilangan pasal 14 ayat 18a. Bilangan pasal 14 ayat 18a, demikian bunyinya, yang berisi tentang berita anugerah Tuhan bagi kita semua. Tuhan itu tidak cepat marah, Ia penuh dengan kasih setia, Ia mengampuni dosa dan pelanggaran. Saya ulangi, Tuhan itu tidak cepat marah, Ia penuh dengan kasih setia, Ia mengampuni dosa dan pelanggaran. Puji syukur kehadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara,
kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu memberi kesempatan pada setiap orang yang berdosa untuk mohon ampun dan mendapatkan pengampunannya. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 144B, bait yang pertama, Suara Yesusku dengar. Suara Yesusku dengar, hai Maria yang penang, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memperhatikan pembacaan bagian dari Alkitab, dan pembacaannya akan dipimpin oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Sebelum kita membacanya, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon tuntunannya. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, pagi ini kami akan menggumulkan firman-Mu yang tersirat di dalam Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Sertai kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, kuasai jiwa dan tubuh kami, biar pengajaran-Mu pagi hari ini benar-benar bisa merasuk ke dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan benar-benar pakai Bapak Pendeta Galuh sebagai penabur yang handal. Biar apa yang ditabur tertanam di dalam hati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku
atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kenapa Anak Manusia juga datang? Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan bagian dari Injil Markus pasal 10. Berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang setia melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan Bapak Ibu? Sehat? Baik? Luar biasa? Ya, panjenengan yang ada di gedung gereja maupun panjenengan yang ada di rumah masing-masing. Tentu kita berharap kabar kita baik-baik dan juga luar biasa. Meskipun kabar kita biasa-biasa saja, yang jelas saat ini hanya berkat kasih Tuhan kita bisa bersama membangun ibadah minggu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi sudah dibacakan Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Dan yang menjadi nats kita adalah ayat yang ke-37. Yang demikian saya akan mengulangi pembacaannya. Ayat 37. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Nah, Bapak Ibu, sebagai tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah bersedia melayani itu menguatkan persekutuan. Bersedia melayani itu menguatkan persekutuan. Bapak Ibu Saudara, berbicara melayani, berbicara pelayanan bagi setiap orang Kristen atau setiap orang percaya pasti sudah sangat paham. Pasti hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kita membangun persekutuan, di sanalah ada kegiatan-kegiatan yang seringkali kita namakan kegiatan berpelayanan di jemaat Tuhan. Terlebih Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun dan khusus lagi di akhir tahun ketiga masa dauran penatua diaken. Banyak hal yang kemudian harus ditata, banyak hal yang kemudian juga harus dirembuk dan
kemudian harus dipersiapkan. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara, pada saat ini proses tawuran penatua diaken sedang berjalan. Nah, dimulai dari bentukan panitia, kemudian juga dilaksanakan rapat-rapat koordinasi sampai pada tahap proses pemilihan. Nah, saya ingin bertanya kepada panjenengan, baik yang ada di gedung gereja ataupun yang ada di rumah, apakah panjenengan sudah mencontreng? Panjenengan yang punya hak untuk memilih, apakah sudah mengambil hak panjenengan untuk memilih penatua diaken? Sampun? Ya, puji Gusti jika sudah. Jika panjenengan masih belum, ya terutama yang di rumah, yang saya tidak tahu satu persatu, nggih, panjenengan sudah memilih atau belum, monggo. Jika belum, segera untuk panjenengan menggunakan hak pilih dalam proses dauran ini. Ya, supaya apa? Supaya apa yang menjadi harapan dari kita semua bisa terpenuhi. Nah, selain kegiatan dauran Bapak Ibu Saudara, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dipersiapkan oleh panitia, oleh tim, supaya apa? Supaya pelayanan di tahun depan, di masa dauran yang berikutnya ini bisa berjalan dengan baik. Ada juga unduh-unduh, nggih, yang akan kita laksanakan di bulan Bu Didi? November, nggih. Tanggal 7. Dan mengarah ke pelaksanaan unduh-unduh ini ada kegiatan-kegiatan yang mengantarnya, yaitu kegiatan basar. Panjenengan sampun tumbas basar? Niki wonten Bu Lina, Bu Didi, para panitia yang setia untuk melaksanakan kegiatan basar. Ya, harapan saya kita semua senantiasa bisa mendukung kegiatan tersebut. Dan karena banyaknya kegiatan ini, karena begitu beragamnya pelayanan yang harus kita laksanakan di jemaat, maka adalah sukacita ketika semua unsur, semua warga, semua majelis sing pasamuan ini bersatu bahu-membahu untuk berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan ini. Nah, jadi sangat penting adanya kesediaan kita dengan penuh sukacita menyambut tugas panggilan berpelayanan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu hal juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa di dalam kita bergereja atau berjemaat ada satu unsur pendukung kegiatan yang ya kita bisa mengatakan itu adalah hal yang sangat penting pula berkaitan dengan pendanaan program kegiatan jemaat. Di awal tahun 2021 saya masih ingat ada sosialisasi anggaran disampaikan di sana. Dan jemaat kita dalam 1 tahun ini membutuhkan anggaran pinten panjenengan imut? Ada yang ingat? 520 juta. Sampai dengan bulan Juni kemarin Bapak Ibu, yang kemudian disampaikan dalam informasi persidangan majelis daerah, anggaran yang sudah tercapai di semester pertama tahun 2021 ini sebesar 42,23%. Jadi harusnya semester pertama itu harapannya sudah 50%, tapi ternyata masih belum mencapai 50%. Nah, monggo, ini tanggung jawab kita bersama untuk kita ambil bagian di dalam pemenuhan kebutuhan jemaat. Dan jangan salah Bapak Ibu Saudara, ini pun
menurut saya merupakan bagian dari pelayanan kita. Ya, meskipun mungkin panjenengan di sana bukan langsung menjadi anggota salah satu badan pembantu atau panatua diaken, tetapi dengan jenengan berpartisipasi, jenengan peduli untuk nyengkuyung pendanaan di jemaat kita, itu menurut saya sudah merupakan bagian sedikit dari perwujudan pelayanan kita di jemaat. Harapannya semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang peduli di dalam berpelayanan, maka beban ataupun tanggung jawab yang kita pikul ini semakin ringan. Dengan adanya banyak yang terlibat di pelayanan, maka harapannya semakin banyak orang yang kemudian menjadikan jemaat ini sebagai rumah kita bersama. Merasa memiliki, merasa bertanggung jawab untuk ngopeni. Dan juga di sana ada kekuatan, ada kerjasama yang solid untuk menguatkan persekutuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memang harapan kita ketika yang terlibat di dalam pelayanan ini semakin banyak, maka jemaat kita atau gereja kita atau rumah bersama kita ini akan kemudian otomatis menjadi semakin kuat, semakin semakin mampu untuk melakukan banyak hal, semakin dewasa pula. Nah, ini pasti hal yang menjadi harapan dan menjadi doa kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam prakteknya, apakah ketika semakin banyak warga Pasamuan ataupun kita semua yang ambil bagian dalam berpelayanan itu menjadikan kekuatan, kebersamaan, kesatuan di dalam jemaat ini otomatis terjadi. Nggih. Tambah akeh sing nyambut gawe, tambah akeh sing napa nderek cawe-cawe niku napa nggih lajeng otomatis kawontenan ing pasamuan menika langkung sae. Keadaan di jemaat kita lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dinamika yang ada di jemaat dengan berbagai macam karakter yang dimiliki oleh masing-masing pribadi, maka bisa saja keberadaannya justru menjadi berbeda. Karena masing-masing memiliki kepentingan, masing-masing memiliki hasrat, masing-masing mungkin saja ingin mencari keuntungan pribadi dalam sebuah persekutuan, bisa menjadikan harapan-harapan kita tadi justru tidak bisa diwujudkan. Nah, dari bacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dari Injil Markus pasal 10 di ayat yang ke-37, Yakobus dan Yohanes itu kemudian menyampaikan apa yang menjadi semacam ambisi mereka kepada Tuhan Yesus. Di ayat ke-37 saya akan baca untuk panjenengan. Mereka berkata kepadanya. Jadi Yakobus dan Yohanes berkata kepada Yesus, "Izinkan seorang dari kami duduk di sebelah kananmu dan yang satunya di sebelah kirimu dalam kemuliaan-Mu." Nah, apa yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes ini menurut saya sudah melenceng dari tujuan awal mereka mengikut Kristus. Tujuan awal mereka dipanggil sebagai para pelayan. Khususnya ketika mereka dipanggil sebagai murid-murid Kristus. Yang awalnya
Ya, tentu dengan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan semakin menjadikan Tuhan Yesus itu dimuliakan dengan berbagai macam keterlibatan mereka di pelayanan itu. Tapi justru di sini yang terjadi, mereka ingin mendapatkan kemuliaan pribadi. Ya, ini. Jadi mereka seakan-akan titip kepada Tuhan Yesus gitu nggih. Ya Tuhan, saya sudah melayanimu, ya mbok tolong saya itu ditempatkan di tempat yang paling oke, paling tinggi, paling dekat dengan jenengan gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Kemudian setelah murid-murid yang lain mendengar apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes ini, justru menimbulkan pendapat yang berbeda. Artinya terjadi perpecahan di antara mereka. Di ayat yang ke-41, respon dari 10 murid yang lain terhadap apa yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes demikian. Mendengar itu 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, kemarahan 10 murid yang lain karena tidak cocoknya dengan apa yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes ini bisa berpotensi Bapak Ibu memperpecah belah persekutuan, keruh suasana, menjadikan murid yang satu dengan yang lain tidak bisa kemudian bersama-sama melayani Yesus. Dan inilah yang mungkin bisa saja terjadi di sebuah komunitas, di sebuah keluarga, di sebuah kelompok ataupun di jemaat ini. Jika masing-masing dari pribadinya tidak kemudian berupaya untuk fokus dalam tugas panggilannya, tetapi justru fokus kepada dirinya sendiri, maka bisa saja terjadi sebuah perpecahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri sebenarnya sudah cetha memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana dirinya menempatkan sebagai pelayan yang benar-benar melayani Sang Bapa. Pelayan yang benar-benar berada di bawah. Bahkan ia sampai rela untuk mengorbankan dirinya demi orang-orang yang dilayani. Nah, ini. Jadi Yesus menunjukkan pada semua orang dan kita semua bagaimana kemudian sebuah pelayanan itu harus dilakukan, harus dibangun supaya ya yang harapannya seperti tema kita pada pagi hari ini, bersedia melayani itu menguatkan persekutuan bisa dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi dawuh dari Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4, saya akan baca untuk panjenengan. Filipi pasal 2 ayat 2, 3 dan 4 demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Biarlah apa yang disampaikan Rasul Paulus ini pun mewarnai, menyemangati kehidupan kita dalam berpelayanan maupun juga dalam berkegiatan, baik itu di komunitas, di keluarga, di masyarakat, maupun juga terlebih
di gereja. Sehingga dengan banyaknya atau semakin banyaknya orang yang berpartisipasi di dalam pelayanan Tuhan, maka dari sana diharapkan semakin kuatlah, semakin kokohlah persekutuan jemaat Tuhan, jemaat Simomulyo ini. Persatuan menjadikan kita kuat, pelayanan kita kemudian meningkat, dan tentu saja makin menjadi berkat. Berkat bukan hanya untuk orang lain, tetapi berkat itu pun akan tercurah bagi setiap pribadi dari kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama dengan penuh semangat menyatakan ikrar pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah seorang dari anggota majelis jemaat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita bersama akan memperhatikan warta lisan yang akan disampaikan oleh salah seorang dari anggota majelis jemaat. Warta lisan minggu ini diawali dengan diadakannya persekutuan doa ibadah berayat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 7 malam dengan pelayan firman 5 siswa PTWG yang melaksanakan kegiatan pelayanan praktek lapangan. Berita selanjutnya, berbagi kasih. Jemaat Simomulyo mengadakan kegiatan peduli kasih dengan menghimpun dana untuk ditujukan kepada warga jemaat Simomulyo yang saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena pandemi COVID-19. Dukungan dana mohon ditransfer ke rekening bank sebagai berikut. Berita selanjutnya akan diadakan doa pagi pada hari Senin tanggalnya 18 Oktober 2021 pukul 4:30 pagi dengan pelayan Bapak Pendeta Galuh Irya Kris Lumadio. Ibadah doa pagi ini diadakan dengan via Google Meet, link menyusul.
Selanjutnya akan diadakan doa pagi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul setengah 5 pagi dengan pelayan firman Bapak Pendeta Galuh Iria Cruz Lumadio. Ibadah doa pagi ini akan diadakan via Google Meet dengan link menyusul. Berita selanjutnya, pengumuman pemantapan calon sidi dilayani oleh tim Balai Wiyoto Malang secara online Zoom, dilaksanakan secara ragawi di gedung Gereja Simo Mulyo selama 4 hari, dimulai tanggal 22 sampai dengan 30 Oktober 2021. Mohon dukungan doa bagi anak-anak kita yang akan menerima pemantapan calon sidi. Berita selanjutnya, berita duka. Kami seluruh warga jemaat GKJW Simo Mulyo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Sri Hadiono pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 3 pagi dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 4 sore di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikian berita Warta Lisan minggu ini. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita satukan hati kita masuk di dalam syafaat kita, dan nanti doa syafaat ini kita akhiri dengan kita menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu di dalam doa ya Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada pagi hari ini, sehingga kami boleh membangun ibadah dengan baik dan penuh sukacita. Bahkan kami telah bersama mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya ya Tuhan, kami berdoa untuk warga Ning Pasamuan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan pertolongan atas apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan hidupnya. Tuhan pun senantiasa memberkati damai sejahtera. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap harapan-harapan yang dinaikkan dalam doa oleh masing-masing warga Ning Pasamuan. Tuhan pun juga senantiasa mendengarkannya. Tuhan, terkhusus kami pun juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah dengan berbagai macam tantangannya. Tuhan pun menyertai mereka, menolong mereka di dalam sekolah mereka, sehingga mereka tetap bisa menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan dan juga berbakti pada orang tua. Untuk warga Ning Pasamuan yang sudah Yesus sepuh, Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kesehariannya, sehingga meskipun badan sudah mulai lungkrah, kesehatan menurun, kekuatan menurun, tetapi biarlah semangat dan imannya tetap dalam kekuatan yang dari Tuhan. Saat ini kami menyerahkan setiap kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan dari tingkat majelis agung, majelis daerah, dan di majelis jemaat. Kegiatan-kegiatan sudah ditata, dipersiapkan, dan dilaksanakan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, menjadikan sarana bagi kami untuk saling mengasihi, menjadi sarana kami untuk bertumbuh di dalam iman, dan juga menjadi sarana bagi kami untuk berpelayanan. Tuhan,
Kami menyerahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami sehingga dapat menjalankan tugas pelayanannya di pemerintahan dengan baik dan juga mampu menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Khususnya pandemi ini ya Tuhan, biarlah segera berlalu dan kegiatan-kegiatan dapat berjalan kembali seperti sedia kala. Inilah apa yang menjadi seru permohonan kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya. Amin. Sebagai wujud syukur kita pada saat ini bersama kita akan mengaturkan persembahan dan akan dipimpin oleh majelis jemaat. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Adapun dasar persembahan kita dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Yang demikian bacaannya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 424 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa karena curahan berkat-Mu kepada hidup kami. Dan kami pun berterima kasih karena pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan di hadirat-Mu. Tuhan, kami mengingat saudara kami yang pada saat ini mungkin belum bisa memberikan persembahan karena keadaan. Kiranya Tuhan menengoknya, kiranya Tuhan melawatnya. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Hendaklah persembahan ini menjadi sukacita bagi Tuhan. Bila mana persembahan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan. Dan Tuhan Yesus, kami memohon untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kami tahu Tuhan, persembahan ini diperuntukkan untuk kemuliaan pekerjaan-Mu di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan akal kepandaian, kebijakan kepada mereka yang mengelolanya. Dan bila mana Tuhan terjadi kesalahan, Tuhan sendiri yang akan meluruskan. Dalam nama-Mu yang kudus, kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Kami mohon Bapak Ibu untuk duduk kembali. Maaf Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan mundur dari ibadah kita dengan penuh damai dan sukacita. Dan marilah di bulan Oikumene ini kita senantiasa memiliki hati yang sungguh ingin hidup melayani Tuhan. Kita bersama melayani dengan penuh kesungguhan hati demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga pelayan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin banyak yang melayani, maka harapannya semakin kuatlah jemaat Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan dengan pelengkap hitung jemaat nomor 252, bait yang pertama. Bimbing aku ya Tuhan. Doakannya, layakkanlah diriku membawa Injil-Mu.
Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus tercurah pada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada kita telah usai, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi, salam. Izinkan sejenak saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah. Bapak Ibu sekalian yang ibadah dari rumah, selamat pagi. Salam. Ya, terima kasih atas kesetiaan panjenengan untuk membangun ibadah bersama meskipun dari rumah masing-masing. Ya, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.